mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelum memulai pembahasan, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat memahami mengenai pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan hikmah dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menuliskan kisah-kisah adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Pada materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya terdapat 4 bagian. Yang pertama ada mukjizat, yang kedua ada karomah, yang ketiga ada maunah, yang keempat ada irhas. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai mukjizat terlebih dahulu. Mukjizat terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama, mukjizat secara bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mukjizat, artinya membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, mukjizat secara istilah, ialah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, jadi mukjizat ini merupakan sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, jadi mukjizat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena keluar biasaannya, mukjizat seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mukjizat juga terjadi akibat tantangan. Nah, tantangan yang dimaksud adalah semua permohonan, pertanyaan, atau ejekan akan sesuatu yang diterima seseorang nabi atau rasul dari umatnya yang jika terpenuhi akan menjadi bukti kenabian dan kerasulannya. Kemudian, mukjizat juga tidak dapat dipertentangkan. Kenapa? Karena mukjizat tidak dapat dipertentangkan keberadaannya. Karena mukjizat seringkali tidak terjangkau oleh akal dan kekuatan manusia. Kemudian, mukjizat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mukjizat kauniyah atau disebut juga mukjizat hissiyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak, dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera, atau juga disebut dengan mukjizat terbatas. Nah, artinya di luar kemampuan manusia terjadi hanya sekali dalam satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya apa? Contohnya seperti pada Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah sama dengan mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat yang dapat dialami
oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini ialah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya seperti Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungannya luar biasa, susunan, sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Kemudian, mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Apa saja mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul? Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, salah satunya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam ialah beliau mampu membuat perahu yang besar dan dapat menyelamatkan pengikut dari golongannya, sehingga terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau tidak hangus ketika terbakar api. Nah, di mana saat itu beliau dilempar ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Tetapi pada saat beliau dilempar ke dalam kobaran api, atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin, sehingga tidak panas dan beliau tidak terbakar oleh api. Kemudian selanjutnya yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa juga dapat membelah Laut Merah sehingga dapat diseberangi. Nah, ketika beliau membelah Laut Merah, beliau dapat menyeberangi laut yang sangat luas tersebut tanpa tenggelam dan tanpa menggunakan kapal atau apapun. Beliau dan para pengikutnya berjalan di bawah lautan atau di tengah-tengah lautan yang beliau belah sehingga tidak dapat menenggelamkan beliau dan para pengikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra Miraj dan keistimewaan berupa kitab Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi itulah beberapa contoh mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul kita. Kita sebagai umat muslim dan umat yang beragama serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita mengimani dan mempercayai adanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, mungkin penjelasan yang dapat Ibu sampaikan dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan kesediaan dari anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita belajar jarak jauh, tetapi kita harus tetap semangat, lebih rajin dalam mencari ilmu, dan selalu aktif di kelas. Jangan sampai menjadi kendala karena belajar kita hanya menggunakan media saja atau media online saja ya. Jaga kesehatan dan kebersihannya, terapkan protokol kesehatan, jaga imun
aman, dan imannya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.